Secara substansial, Bu Direktur, media sosial dan internet secara umum sangat menguntungkan. Bagi saya misalnya, sangat menguntungkan. Ya bisa belajar ya? Iya, jadi ketika bapak saya misalnya punya tanah 2 hektar atau 3 hektar dan lebih, lalu saya dikuliahkan di perguruan tinggi tertentu, mengambil jurusan pertanian, saya berpikir tidak perlu. Bukankah ketika saya meraih gelar kesarjanaan, saya tidak mau jadi pegawai pemerintah, tanah orang tua saya ada, lebih bagus belajar di internet. Cara bertanam, cocok tanam dan lain-lain. Saya terjemahkan di kebun. Tidak ada tekanan. Ya. Dan sekarang kan banyak sekali nih profesi baru yang muncul dengan kehadiran internet. Kalau dulu kita cuma tahu profesi itu mungkin kalau pemasarannya pemasaran toh. Sekarang kan ada sosial media marketing misalkan begitu ya. Profesi baru semua ini. Ada divisi sekarang di perusahaan itu, semua perusahaan, hampir semua perusahaan ada divisi media sosialnya. Yang dulu memang tidak ada ini divisi. Tapi karena kehadiran ini ini menjadi keharusan ada divisi itu. Dia harus kuasai bagaimana melihat algoritma mesin pencari misalkan supaya menaikkan rating brandnya dia di internet dan sebagainya. Jadi banyak sekali memang ada web developer macam-macam. Nah ini sebenarnya yang melahirkan itu yang saya bilang tadi, banyak hal positif harus kita akui karena muncul juga mungkin profesi-profesi baru yang dulunya kita anggap tidak pernah kita pikirkan gitu. Tidak pernah dipikirkan akan ada profesi begini. Berarti ada kemungkinan beberapa tahun mendatang perguruan tinggi itu hilang. Kita pernah baca bukunya, siapa yang saya lupa namanya, matinya kepakaran. Matinya kepakaran, bahasa Inggrisnya apa ya? Siapa punya buku, saya lupa, kenapa saya lupa. Pokoknya itu. Jadi di situ dia ceritakan tentang itu tadi. Ancaman matinya perguruan tinggi. Karena kenapa? Dosen-dosen yang kemudian berubah menjadi dosen-dosen yang kemudian menjadi penyembah algoritma. Jadi dia sudah melupakan ini kepakarannya di lingkungan akademisi. Yang menjadi pakar sekarang itu tadi mesin-mesin. Yang saya juga heran melihat lingkup kampus ketika saya misalnya pakar di bidang tertentu. Ternyata sering waktu saya hanya mengincar jabatan rektor. Jadi kepakaran saya hilang dengan sendirinya karena target saya adalah kepangkatan dan hierarki kekampusan. Jadi kepakaran saya menjadi hilang. Seharusnya saya bertahan di situ. Karena saya ahli di bidang A, tidak perlu jadi dekan, tidak perlu jadi rektor. Tapi yang diincar oleh penduduk bumi sekarang adalah saya alumni terbaik dari perguruan luar negeri misalnya. Kalau saya kembali ke sini, masa saya hanya bertahan sebagai dosen di bidang ini? Seharusnya saya sudah jadi rektor. Jadi pola pikir ini juga harus kita rubah, bahwa tidak ada masalah jika rektornya masih muda, karena memang dia kuliah jurusan elektoral. Saya berada di situ sudah tua, tetap dosen A, itu saja karena saya pakar di situ. Iya. Oke. Jadi intinya adalah apa? Mari menjadikan media sosial sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan, menambah kesadaran, dan memutus kekejaman dosen-dosen dunia. Biasanya untuk anak-anak, untuk anak kecil atau untuk bagi orang tua. Orang tua harus berbijaksana diri meminjamkan Android ke anak-anak tercinta. Yang paling baik adalah membawa anak-anak ke ruang terbuka, mengajak anak-anak berkunjung ke rumah belajar bersama, bertemu langsung dengan banyak pihak. Bukan hanya rumah belajar, tempat-tempat lain juga. Ya. Ke radar juga bisa. Atau kita bikin kita bisa bikin satu program kayak program offline begitu, yang mengajak anak-anak dia bebas bukan lepas ini dari ini, tapi mereka bisa kita ajak kayak mengunjungi heritage di Bulukumba gitu. Jadi dia tidak mendapatkannya itu di HP-nya, tapi dia kunjungi langsung, misalkan ini tempat kayak rumah bersejarah
karena kita belum punya museum kan, tempat bersejarah di Bulukumba ini, di sini dulu ini heritage yang ada di Bulukumba. Jadi kita mengajak mereka semacam napak tilas lah begitu. Untuk Kominfo Kak? Tempat-tempat. Kalau untuk Kominfo saya lebih kepada bagaimana ya? Kementerian. Kominfo memang harus punya regulasi yang ketat ya, yang ketat dalam melihat perkembangan teknologi ini. Akses yang terlalu besar ini juga harusnya bukan dibatasi, tapi ada regulasi yang memang tidak terlalu bebas. Kita tidak kebablasan menggunakan Karena hacker itu bisa masuk melalui game anak. Makanya itu tadi, walaupun kita tidak mengatur ceritanya ya secara rigid, tapi kita punya aturan-aturan mengenai apa sih yang bisa masuk di negara kita begitu. Apalagi yang bisa diakses oleh anak-anak, itu harus dibatasi memang. Cuma ada kebiasaan di Indonesia itu Bu Direktur, bahwa ketika kasus muncul barulah regulasi timbul. Ya, itu juga sih kelemahannya, karena kita nanti bertindak ketika ada kasus. Makanya penting materi keamanan digital itu penting kita sampaikan ke itu bagus diadakan itu untuk anak-anak itu. Iya, digital hygiene kalau di materinya di ini ya. Karena begini. Saya pernah berkunjung di salah satu warkop pun ketika hari-hari pertama muncul kasus Bjorka. Ketika di warkop itu kami berbincang sebagai orang dewasa dan beberapa pihak, ada beberapa anggota dari institusi negara. Tiba-tiba ada anak umur kira-kira kelas 5 atau kelas 6 SD yang berada juga di warkop itu bersama omnya. Dia langsung nyeletuk, wah masa Bjorka saja tidak bisa dapat. Saya terkejut mendengar anak itu bilang, masa Bjorka saja tidak bisa dapat. Anak SD nih. Berarti anak ini sudah dekat dengan Bjorka. Jangan-jangan dia Bjorka. Dia belajar coding, ada memang khususnya coding di sini. Anak-anak SD itu sudah belajar coding loh, memang betul itu. Jadi mereka lebih canggih. Temanku yang buat. Ya bagus, tinggal anunya aja, tinggal bagaimana diajari mereka untuk memanfaatkan pengetahuannya itu untuk kebaikan lah. Iya. Ada programmer. Kembali lagi ke itu soal bertanggung jawab. Ya, Ada programmer yang nakal begitu. itu. Jadi dia sisipkan itu di game, di mana mesin pencarinya. Jadi ketika dia masuk, ada akun terpakai, handphonenya dia masuki, dia kuliti itu handphone, dia dapat lah apalah di situ, ya Gmailnya apa semua. Dia terungkap semua sampai game anunya orang tuanya, akun orang tuanya, baik itu bank, semua. Dia bisa akses. Ini bagian dari closing kan? Masih closing kan? Ya, close. Sepertinya closingnya juga panjang. Setiap toko yang menjual Android itu, setiap ada unit yang laku, harus ada pemberitahuan ke kepolisian terdekat bahwa ada satu unit kami laku lagi. Enggak juga. Agak susah juga gitu, Ustaz. Ini setiap itu terlalu ribet Ustaz, begitu. Ini setiap handphone ini sudah ada kita punya di dalam. Email kan sudah ada. Udah email. emailnya Ada yang juga. dilaporkan. Kan ini enggak bisa hidup ini Ustaz kalau enggak ada email. Gmail dipakai di dalamnya. Ini handphone enggak bisa dipakai kalau enggak ada kita tanam Gmail di dalamnya. Makanya itu yang rawan. Tapi ini sudah terdata karena Kominfo sudah ada di situ. Terkoneksi semua sampai ke kepolisian. Oh, berarti Iya. lumayan aman. Aman, tetapi lemahnya karena akun kita mudah dimasuki Bisa dimasuki oleh siapapun juga. Tapi data 1,5 miliar pengguna yang bocor itu kan menjadi bukti ketidakamanan. Ustaz, tadi kalau kita bilang lumayan aman. Di dunia internet, di dunia sekarang yang teknologi seperti sekarang, tidak ada yang aman. Tidak ada yang Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita menjadi apa yang kita posting itu kemudian menurut kita aman, karena ada juga yang disebut dengan jejak digital kan. Seperti yang tadi yang dibilang Bapak Tiro, itu sudah tertanam sama dengan postingan-postingan kita, walaupun kita hapus nantinya karena kita anggap postingan ini bisa menjadi sesuatu yang buruk untuk saya ke depannya, kemudian kita hapus. Belum tentu kita hapus itu dia hilang selamanya. Tidak ada yang hilang. Tidak. ada historinya. Dia cuma berubah Tetap, aja. ya. Kayak ini kan begini Kak, anunya begini. Ini handphone kan kita beli. Ini kalau kita beli, kita verifikasi ini handphone, kita masukkan akun. Nah, ketika anak-anak itu menginstal game, Ada jejaknya. ada jejaknya. Dia masuk situ. Berarti game ini sudah berkenalan dengan akun ini, akun yang sudah tertanam dalam. Ketika dia masuk di akun, dia periksa semua. Di situ ada rekening, di
di situ ada jejak perjalanan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan Iya. kita nerekam. Kita suka nonton apa, Iya, kita semua. suka buka apa, Jadi itu mudah nerekam psikologi semua. kita itu mudah misalnya Dibaca, mayoritas- dianalisa ya, dianalisa ya mayoritas bahasanya. rakyat Indonesia itu melakukan apa sih ketika dia nonton di jam berapa, dia apa dia tonton. Jadi mereka mudah mainkan kita, baik itu secara ekonomi, karena dia akan perlihatkan produknya di jam sekian. Ya. Itu orang bermain SEO ceritanya kan. Jadi para pelaku kejahatan dunia itu tidak mengarah ke membongkar pertahanan negara tertentu, tapi ke bisnis. Artinya apapun yang dia mau ketika dia Dia mau mengerti. meluncurkan Iya. satu serangan, baik itu perdagangan, baik itu yang berbau negatif, itu bisa saja dilakukan. Ya tinggal diatur. Makanya Tinggal bahayanya datanya. menggunakan anak-anak bermain game. Ketika dia melihat covernya game itu bagus, dia install. Tapi dia membahayakan orang tuanya itu. Tapi ada hal, Bapak Tirong, kenapa saya berhenti dari media sosial? Saya hanya menyisakan YouTube untuk bisa tonton. Ya. Kalau itu pun jika terhubung dengan WiFi. Kenapa saya berhenti? Terkadang di media sosial ketika saya mengunggah status tertentu berisi pemikiran saya secara pribadi, ditanggapi lain oleh pihak lain. Saya berusaha menjelaskan kembali, masih ditanggapi salah versi saya. Saya berpikir energi saya habis di sini. Ya. Karena untuk memberi penjelasan tidak cukup dengan menuliskan. Anda pun saya bisa menuliskan berisi penjelasan saya. Yang membacanya itu tentu berpikir tidak perlu saya baca penjelasan ini. Cukup saya tolak. Ya. Itu yang membuat saya berhenti saja. Oke, kita apa terakhir ini untuk anak-anak Indonesia? Untuk saya Ya. apa ya? Kalau untuk media sosial Artinya bahayanya, unsur negatif dan positifnya. Tapi lebih banyak negatifnya sih kalau anak-anak pegang handphone. ya untuk anak-anak misalnya anak-anak SD Iya. dan SMP saya kira perlu dikurangi ya. Iya. Melihat fakta-fakta masih lebih banyak digunakan untuk kegiatan bermain. Karena membahayakan orang tuanya juga. Bisa saja akun banknya itu Ya, dihack ya. Kalau saya melihat pendekatan di situ, pendekatan lainnya ya bahwa sangat berefek besar pada kecerdasan anak itu sendiri. Saya mengharapkan, nah memang harapan terbesar saya itu memang pada orang tua, pembatasannya. Dan di sisi lain sih banyak sekali kita juga diuntungkan oleh media sosial, bahwa dengan adanya media sosial rumah belajar bisa Ya, tapi itu di umur tertentu, misalnya kayak kita ini, oke lah, sangat bermanfaat, mahasiswa bermanfaat sekali. Iya. Tapi untuk anak kecil kan lebih banyak negatifnya. sangat. Iya. Karena Mestinya enggak ya. seharusnya dia mengenal literatur, tulisan-tulisan yang para pakar atau tokoh-tokoh, dia membaca biografi apa di buku. Itu beralihkan di handphone yang bisa membuat sarafnya terganggu. Tapi ada juga sisi positif yang saya petik lagi, Bapak Tirong. Anak-anak yang dekat dengan Android, dekat dengan game, itu terhindar dari pemikiran-pemikiran jahat tokoh-tokoh dunia. Belum tentu, Pak Ustaz. Karena di game itu kadang dia membuat satu game itu ada tokoh-tokoh jahat itu yang dimunculkan. Anggaplah game itu game yang safe. Game bercerita tentang bagaimana menghindari musuh. Daripada membaca buku dari tokoh-tokoh bahaya dunia yang mengajak kita untuk tidak taat pada pemerintah. Oke, bagaimana kita? Saya sederhana Ji. Pertama, memang pengetahuan literasi digital itu harus kita terus-menerus sampaikan kita sebarkan ke anak-anak, bahkan ke orang tua. Sekarang ini orang tua juga menjadi sasaran pelaku kejahatan di dunia maya, cyber, di dunia cyber. Kemudian kalau literasi digitalnya kita bagus, dengan sendirinya kita memahami pentingnya keamanan digital. Untuk menjaga itu tadi, data kita dicuri, kemudian tidak gampang. Kalau kita sudah tahu keamanan digital, kita lagi tidak akan mudah bermain game atau bermain apa saja aplikasi apapun yang masuk di Brandata. Kan sekarang kita kalau ada aplikasi kayak wajahnya kita kalau sudah tua seperti ini, kadang kita langsung main-main, kita tidak tahu itu cara-cara orang mencuri data. Dia kan bisa masuk dengan mudah ke akun Gmail
dia mencuri data-data pribadi, termasuk itu tadi akun-akun tak mungkin kan sekarang kita rata-rata pakai mobile banking, kita punya Dana, kita punya OVO, kita punya GoPay, itu kan semua kita pakai Gmail. Iya, bisa dibobol sangat kan. mudah dia bobol orang. Melalui anak kita nih menginstal sembarang tuh. Sekarang kita memang kan banyak sekali Meki yang kita gunakan semua aplikasi, kita tidak tahu sebenarnya semakin banyak kita pakai semakin mudah kita kecolongan gitu. Iya aman sekali mas saya. Kenapa aku mundur dari medsos? Karena kan ada direktur, ada Mr. Naim, ada Bapak Tiro. Tidak, Ji. Ada apa-apa, Ji. Tapi kan berhenti dengan sendirinya kalau Nanti sudah kan habis. diedit. Iya, Nah, dia edit, Ji. Iya. Jadi kan. Apa? Ada pakai merek kamera dulu. Baik, terima kasih. Ya. Perjumpaan kita malam ini bukan berakhir, tapi mengawali perjumpaan yang akan datang. Pengantar ini Iya, pengantar mungkin durasinya lumayan panjang, tapi tidak akan diedit. Ini obrolan di bawah pohon. Ya. Dan bebas dari penyortiran. Iya. Tidak ada. Ini Apa yang kita jelaskan sudah merupakan hasil penyortiran. Iya. Ya, semoga bermanfaat bagi seluruh anak negeri. Salam merah putih, salam sehat. ya menghadap ke sana kami. Oke. Oke, Dan assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu. wabarakatuh. Jadi Jadi kita edisi tunggu berikut. nanti hasil editnya Bapak Tiro.